perubahan sebagai tugas dari calon guru penggerak dalam PGP Angkatan 11 Kota Tangerang. Terima kasih. Next Pak Nanti. Next. Ya, sebelumnya kita ada kesepakatan forum dulu ya, Bapak Ibu. Saya harapkan bisa aktif nanti dalam diskusi. Kemudian dalam diskusi juga kita bisa saling menghormati sama peserta. Kita juga bisa menjaga kita berbicara. Mohon maaf Ibu, ini sebelumnya kami ini agak-agak selengean sama semuanya. Jadi barangkali nanti dalam berbicara agak banyak bercandanya ya Bu ya. Mohon maaf. Santai aja. Hanya di sini saya memasukkan menjaga etika ya Bapak Ibu, kemudian menjaga kebersihan. Silakan menikmati hidangan tapi sampai tetap menjaga kebersihan. Next Bapak. Langsung ya. Speaking nggak apa-apa, santai lah dikit saja. Ya, sambil duduk aja kali ya. Duduk yang lagi duduk ya. Kita santai. Ya. Dua kali. Oh nggak bisa. Foto itu foto. Maaf. Ada di sini. Speakingnya Dalam HP-nya di itu. atau kita langsung nggak pakai ini? Di YouTube aja. Kita lanjut dulu nanti SPG-nya. Boleh, masih pada segar ya. Iya. Nah, next aja Pak. Pak. Ya, ini kalimat rumpang cita-cita murid. Tadi ada informasi di grup ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, saya minta nanti saya berharap Bapak Ibu bisa berdiskusi. Mungkin murid-murid yang kita impikan itu yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa. Saya mungkin langsung saja. Kita memimpikan muridnya seperti apa ya, gitu. Pak Fahmi gimana? Oh, aku memiliki murid-murid yang pasti pintar, terus bisa cepat tanggap ketika kita memberikan materi, terus anak-anak yang paling nurut gitu. Iya, nurut ya, karena memang anak-anak masa-masa mereka itu yang banyak nggak nurut ya, ngeyel gitu ya, Pak gitu, Pak Fahmi benar. Kalau Pak Maika? Kalau saya sebenarnya menurutnya ketika kita kan sudah masuk ke industri 4.0, artinya kita tuh pengen tuh anak-anak itu bisa sama rata dalam meraih pendidikan. Artinya di era digital sekarang itu memang salah satu fungsinya adalah gadget ya. Gadget itu sebenarnya ini sangat fungsional sekali di era digital sekarang, apalagi dalam pola pendidikan yang sudah terus meningkat, bahwa memang gadget itu atau handphone itu sudah menjadi fitur yang paling bisa diandalkan di proses pembelajaran. Cuma memang kendalanya sejauh ini masih ada anak yang belum punya handphone. Nah, iya, yang belum punya handphone ini apakah solusi terbaiknya bagaimana ya? Harapannya sih memang semua bisa punya handphone, semua bisa merasakan paket data tanpa harus membeli ketika belajar di sekolah melalui wifi yang sangat baik ya, dengan kualitas wifi sangat baik seperti itu semua. Jadi berharap anak-anak memimpikan anak-anak itu yang melek IT ya, iya, berwawasan, jadi punya wawasan global gitu ya, betul sekali. Tanpa keterbatasan. Tanpa adanya keterbatasan. Tanpa adanya keterbatasan. Dan keterbatasannya bisa teratasi ya. Iya, kalau betul. namanya HP dibeliin. Nah, apakah solusinya terbaik bagaimana? Internet gratis. Ya minimal internet gratis dengan kualitas internet yang cukup baik lah. Karena kan kadang sekian puluh siswa memakai aja karena udah berat banget. Nah, itu sih idaman kita. Karena internet juga sudah diusahakan ya. Tapi tetap nggak kuat. Betul. Iya, Misalnya cuma tenang aja. Kalau untuk Haji Latifah gimana? Murid-muridnya seperti apa? Siapa yang pengen? Baik semuanya. Karena guru ya, karena guru BK Bu, jadi ya berharap Saya berakhlak ya. Iya, baik etikanya, bisa pintar juga. Mudah-mudahan anak-anak akan terima
kemarin pulang di negeri, banyak yang Yang ditanya, sukses. akhirnya dia sukses begitu. Kan itu ada keputusan sendiri ya bagi kita sendiri kalau anak yang bisa diterima di pusat di pulang di negeri. Pendidikan karakter penting ya. Nah, itu dia. Yang utamakan tuh pendidikan karakter. Siap. Karakter baik seperti visi ya. Bu Ati silahkan. Iya, mungkin sama seperti itu Pak. Ya seorang ibu ya Bu ya, saya juga sama ingin kalau ada perubahan Iya. karakter. Terutama kan anak-anak sekarang ini kan kalau kita di muslim kan segala itu dimulai dari sholat subuh ya Bu ya. Nah itu saya kalau karena saya masih tanya sholat subuh ini tadi gimana. Kalau masalah pelajaran kayak mengikuti aja ya. Kalau Anda di atas ilmu. betul itu. Pendidikan karakter Dulu ya. Berarti kan nama ibu? saya Artut Febrita Ibu. Iya, terima kasih Bu Atin. Ya, udah ideal banget dari 4 orang saja ya. Udah karakter dapat, adab dapat, melek IT dapat, pinter juga, udah ideal. Kalau Bu Muriati ini Bu Fasil Bu. Oh iya, pasti kalau ya, terima kasih. Ya. Kalau saya memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Semuanya di sana aja. Lalu saya percaya bahwa murid itu mereka punya karakter yang seperti ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian mereka juga berdaya. Ya, jadi mereka itu bisa mempunyai keunggulan masing-masing, punya daya saing masing-masing. Terima kasih Bu Muriati sudah larinya ke profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Ketemu semua deh kalau udah kali ini. Di situ Ketemu semua deh kalau kali ini. gitu. Lanjut Pak Fahri Iya, kalau silakan. saya nggak boleh tanya ya Bu ya, udah terjawab semua ini. Ada semua ya. Kemarin kesimpulan semua. Kesimpulannya Oke, baiklah. Kalau saya sendiri pribadi memimpikan sebenarnya murid-murid yang dalam artian tuh penuh kehadiran saya Bu, sebagai seorang guru. betul, guru yang dirindukan jelas ya Pak Fahri. Saya itu merasa benar-benar gagal ketika menjadi seorang guru ketika saya nggak ada di kelas, anak-anak seneng. Saya paling benci sama siswa yang ini. Makanya saya sangat memimpikan murid-murid yang menunggu kehadiran saya. Iya, ya. Apa nih Bapak ini datang nih? Memang untuk sekarang kan Cari sama anak. karena sudah mulai tergradasi ya Bu ya. Kalau dulu anak-anak nggak ada guru, laki bisa jalan Bu, kasih bola main. Kalau sekarang tantangan lebih luas. Pertama gadget, kedua itulah perkembangan kayak skincare, kayak serum, akhirnya berkembang. Pak kalau olahraga panas Pak, berkeringat Pak, bau Pak. Akhirnya kita menuntut anak untuk olahraganya sulit. Bapak udah masuk mode loh. Bisa jadi. CGP itu. Kalau saya itu maksudnya sama gitu. Jadi Motivasi ya. anak-anak yang menunggu kehadiran saya. Setuju. Dalam arti sanubari saya itu. Kita pada tadi yang kalau kita mau keluar mereka jangan Bu ntar aja gitu. Nah, kita sudah Dulu sih aja punya dua orang gitu. pakai jam terakhir kalau bisa gitu. Ada banyak Kan kayak gitu. Baru kita bahas ya sama Bu Iya. aja. Kalau murid itu memang menginginkan guru yang seperti itu idealnya kan. Lanjut Bu. Iya baik, next Pak Fahri. Oke, next. Masih Kita banyak. percaya belum? Oh iya tadi Pak Fahri langsung ya. Jadi tadi sebenarnya Kita percaya bahwa iya, mereka kita adalah percaya bahwa murid itu siapa? Kita percaya bahwa murid adalah ya yang mau duluan silakan, saya nggak bisa urut. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah Orang yang baik. insan yang bermanfaat. orang yang baik, subjek gitu ya. Saya bahwa murid adalah pintar semua. Cuma bagaimana kepintarannya itu masing-masing anak berbeda-beda. Setiap karakternya. Ada yang pintar berbahasa, ada yang pintar menghitung, melukis dan lain-lain. Ya, jadi semua punya kelebihan sebenarnya juga dengan karakter yang berbeda-beda, ke ciri yang khas yang berbeda-beda kelebihannya ya Pak. Kalau Michael, Kalau saya sih lebih ke kita percaya bahwa murid itu bisa dengan belajar
bisa dengan belajar. Iya. Belajar. Jadi kalau malas susah ya kayak kalau murid malas udah repot deh. Udah repot Bu. Nggak ada Kita obatnya kalau mau, malas itu. mau percaya dengan staf A, staf B, yang malas datang Iya. ke sekolah lagi kehadiran Bu. Jadi kita percaya mereka sebenarnya bisa gitu, tapi itu dengan proses belajar yang baik, dengan kita bisa memotivasi anak-anak dan itu pasti kita percaya mereka bisa. Dan mereka punya tujuan ke sekolah yang untuk belajar. Gitu. Langsung dari awal dari rumah mereka pergi ke sekolah tujuannya memang masih belajar. Jadi percaya bahwa murid datang ke sekolah, bahwa murid adalah subjek yang ingin belajar di sekolah. Ini dia udah oke kayaknya jalan aja saja. Ya, kalimat rumah berikutnya kesulitan murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa ya di sekolah. Sekolah kita mengutamakan Bu Adit silakan. Oh, Bu Haji lagi Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan guru, murid. Seluruh Oh ya, artinya semuanya kita siap di sekolah. Bahwa ketika kita sampai di sekolah kita semuanya berbahagia untuk melakukan sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab setiap pribadinya Ibu ya. Kalau guru berarti, kalau murid berarti mereka menerima ilmu, kalau guru berarti adalah mentransfer ilmu. Begitu juga dengan yang lainnya. berarti mengutamakan termasuk kedisiplinan ya. Mau belajar ya belajar, yang ngajar ya ajar gitu kan. Artinya kita hadir ke sekolah itu baik karena nggak ada untuk kan paksa Ibu ya sekolah ya Bu ya. Harusnya itu Kalau dengan bahagia kita enak ngajar dari awal ya. Ya, kita juga yang ibu-ibu di rumah mumet di sini jadi bahagia Iya. juga kan. Kebalik kali di sekolah mumet itu. Saking semangatnya masuk ke sekolah ini gitu, aura bahagianya tuh terasa ya. Iya, Bu Adit ya. Jadi yang penting mengutamakan bahagia lah. Dengan bahagia otomatis pembelajaran pun lancar. Ya, ada lagi Pak Fadil. Kalau aku tadi sebenarnya udah dibahas di yang pertama, aku sih lebih mengutamakan adab dan akhlak dulu, baru nilai-nilai pada anak terkait dengan penilaian olahraga praktik di lapangan. Aku lebih mengutamakan tadi adabnya dulu, baru ke konteks penilaian dapat beratasi anak. Ketika anak sudah berperilaku baik, mendisiplinkan diri dengan membawa seragam, itu sudah dapat poin sih. Jadi mengutamakan adab dan akhlaknya dulu. Adab dan akhlak Iya, ya. itu masuk Di sekolah kita mengutamakan adab dan akhlak. Silakan. Kalau saya di sekolah kita mengutamakan, kalau tadi buatnya kebahagiaan ya, saya ada satu lagi yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, terutama itu Apalagi keselamatan dan kebahagiaan murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu adalah menjadi kebutuhan dasar mereka, sehingga kita sebagai guru ya harus bisa memfasilitasi mereka untuk menuju ke sana, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Wah, memang ini ya. Tiba-tiba ya ini tepuk tangan dong. Iya, keselamatan dan kebahagiaan. Yang berikutnya barangkali Pak. Kita masih punya nih, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bla. Yang kedua mungkin nanti bisa langsung dilanjut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menghasilkan bibit generasi penerus bangsa yang beradab dan berakhlak. hari ke akhlak yang generasi ya, generasi yang yakin, yang kuat lah ya Pak ya. Iya, generasi yang kuat, yang tangguh. tangguh. Jangan berlangsung dilanjutkan kalau kita paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa tadi keselamatan dan kebahagiaan adalah yang utama. Ya, bisa sebenarnya kita sudah jago sini. Pak Fahmi silakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Iya. Paham kita dan warga
sekolah paham bahwa semua memiliki karakter yang berbeda-beda untuk itu. Jadi itu pembelajaran terdiferensiasi ya. Kita belajarnya juga akhirnya akan berpihak pada anak karena memang harus dipahami itu karakter yang berbeda-beda oleh. Ada jawaban lain Bu? Hadir, Bu Haji, Latifah, atau Bapak ini? Kita yakin untuk Kita di sekolah ini yakin untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita, anak didik ya. anak didik kita. Kemudian kita lakukan paham bahwa seperti tadi Pak Maju kami bahwa setiap anak itu berbeda, punya karakter sendiri. Kemudian kalau kali ini levelnya SMA ya Bu ya, kalau saya menganggapnya bukan lagi anak-anak, tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah bertanggung jawab. Gitu. Mungkin beda kalau kita SD memang kita mengiring kan ya Bu ya. Kalau ini udah terbentuk, ternyata susah-susah Bu. Udah bentuknya Iya begitu. Jadi udah tinggal udah matang sebenarnya Bang. poles sedikit aja. Karena kalau kelas 10 itu memang masih kelalihan dari kayak ini. Tapi kalau udah kelas 2 dan kelas 3 nanti enak diajak ngobrol sih. Iya. Sudah ini ya, Bu Atif ya, yang menarik sekali ya. Karakter anak baru-baru dan memang di SMA dengan poles, tapi mereka yang karakternya berbeda-beda. Makanya dan memang kita harus bisa mengakomodir itu, bersikap seperti apa sebagai guru ya, paham bahwa akhirnya kebahagiaan dan keselamatan itu yang utama. Berikutnya next. Nah, kayaknya masuk deh divisi SMA 10 yang dibaca setiap hari Senin dan tadi juga dibaca. Ini adalah divisi SMA 10. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, dapat tadi ya, berkarakter ya, dan memiliki wawasan global tadi yang melek ya, dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi. Ternyata sudah terpakai semua divisi sekolah. Mimpi kita semua Pak Ibu. Atau ada yang belum? Silakan. Kira-kira visi tersebut berpihak nggak kepada anak? Kalau menurut Bapak dan Ibu? Berpihak karena dari karakternya. Dari karakter juga kayak ini. emang ini semuanya akhirnya bermuaranya ke anak didik semua kan, kemudian peserta didik ya. Peserta didik ini yang mana yang berakhlak mulia, berkarakter, wawasan global, dan mampu memanfaatkan teknologi. Jadi udah oke ya, udah deal ya. Visi SMA Negeri 10 Tangerang ini adalah visi yang sudah berpihak kepada anak. Karena memang tadi dilihat juga dari masing-masing masukan ya, bagaimana keinginan Bapak dan Ibu guru itu sudah menunjukkan kalau Bapak dan Ibu adalah bagian daripada guru-guru yang berpihak kepada anak sehingga muncullah visi tersebut. Oke, deal ya. Oke, berarti nggak perlu lagi berubah ya. Mau dirubah, mau direvisi atau mau ada masukan? Siapa tahu nanti ada masukan lagi tentang visi ini. Kayaknya visinya kurang ini deh. Kita pengen seperti ini. Ya, lanjut ya Bu. Iya. Apa aja silakan. Nah ini visi saya gitu kan, karena tugas untuk merumuskan yaitu terciptanya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan wawasan global. Sehingga ini jadi bagian saja ya tadi ya. Kenapa saya membuat kalimat generasi tangguh? Karena dari tadi seperti Pak Michael sampaikan ya, anak-anak yang kuat, yang tangguh. Kenapa? Karena kita itu generasi Z ya, Gen Z ya, dan itu terkenal rapuh, mentalnya itu lemah, gampang menyerah. Itu generasi Z. Nah, karena kata tangguh, karena tentunya berharap bahwa penilaian bahwa generasi Z lemah itu salah. Anak-anak terkenal mereka generasi Z dinilai di media-media itu sudah kita baca bahwa generasi Z itu tidak selalu mundur jika ada tantangan. Mereka tidak berani menghadapi tantangan, lemah dan rapuh, gampang menyerah. Itu yang dinilai oleh para
ahli ya, para ahli dinilai oleh dari penelitian itu seperti itu penilaiannya, dan semoga nggak terjadi sehingga saya membuat visi itu bersifat generasi yang tangguh tapi tetap berakhlak mulia dan berwawasan global. Berwawasan global di sini termasuk dia melek IT ya, karena kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi ya. Kita harus selalu mengikuti dan nanti berpengaruh di sini ke guru-gurunya, harus juga paham teknologi. Seperti itu. Ada tanggapan silakan. Mau ditambahin, mau dikurangi atau direvisi? Dari Bu Murianti, lalu ada Ibu Bari, silakan. Sambil zoom ya, iya silakan. Mohon maaf ini karena saya harus mengikuti sosialisasi orang tua mahasiswa kan. Sekarang kan mau ini ya program PPSMB. Jadi diminta mengikuti sosialisasi. Maaf Bapak ya. Pertanyaannya mohon Ini, apakah ada yang mau diganti, ditambah, direvisi? Visi calon guru penggerak ya. Kalau saya rasa visi calon guru penggerak itu kan berasal dari guru penggerak itu sendiri, dari Bu Mafasa itu sendiri, kita hargai itu sebagai visi yang terbaik buat beliau ya, buat Bu Mafasa, sehingga saya rasa untuk visinya juga sudah baik ya. Di sana ingin menciptakan generasi yang tangguh, kemudian ada karakternya juga di dalamnya, ada berakhlak mulia ya, serta memiliki wawasan yang global. Artinya di situ ada bagian dari profil pelajar Pancasila yang sudah masuk, sehingga saya setuju saja. Simple tapi padat ya. Simpel padat. Terima kasih Bu Murianti. Ada masukan yang lain, silakan. Pak Pamidi. Itu udah mencakup semuanya, Pak. Jangan begitu, ganti aja apa-apa. Bu Haji Latifah. Ini udah cukup, udah masuk semuanya. Bapak Ibu sambil diminum, sambil dinikmati. Mungkin di terciptanya aja, mungkin saya kalau punya saran di terciptanya saja itu dirubah menjadi terwujudnya atau mewujudkan Terima kasih. supaya benar-benar terwujud. Iya. Kalau tercipta itu baru mencipta. Ya, baru mencipta ya. Tapi kalau mewujud, Kalau wujud sudah penerapan tuh. Terima kasih Bu Sama-sama. Murianti. Selalu ada ide terwujudnya ya, sebagai kalimat dari dalam visi sekolah. Ya silakan sambil dinikmati. Silakan. Lanjut Pak Fadil. Ya, ini prakarsa perubahan, geser ke atas kali. Prakarsa perubahan dari visi tadi saya merumuskan yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik mulai pembelajaran berbasis teknologi informasi. nyambung sama Pak ini ya. Sama Pak Mei. Kita bekerja sama nih programnya. Oke. Pembelajaran berbasis teknologi informasi ini sebenarnya di sekolah ini sudah dipakai ya Bu ya, sudah ada, tinggal dikembangkan, dan mungkin kendalanya tantangannya tadi masih internet ya sama Nah, nanti dokumen rapatnya ada enggak? Silakan nanti disiapkan dokumen rapatnya ya, nanti Bu Mafanya silakan. Nah, nanti bisa disampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah dengan anggaran yang seperti apa, programnya seperti apa. Ini bagian daripada prakarsa perubahan dari guru penggeraknya Bu Mafanya. Kita akan ada. silakan lanjut Pak Fahri. Ya, tahapan baca ya, ke atas. Tahapan baca ini sudah makanan yang Murianti ya. Tahapan baca itu dari pertamanya buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, B-nya gali mimpi, kemudian C-nya jabar rencana, yang atur eksekusi. Bagus ya. Ini karya saya sendiri ya. Udah teknologi itu. Ngomongin diri sendiri. Baik, terima kasih Bang Fahri. Lanjut. Iya, saya membuat pertanyaan berdasarkan tahapan baca tadi, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik, meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahap tindakannya, diskusi dengan kepala
kepala sekolah yang dengan sejawat itu sudah pasti ya. Kemudian mencari referensi praktik baik. Jadi diskusi itu sebenarnya semuanya di sini ya, termasuk dengan siswa sebenarnya kita. Mereka maunya seperti apa. Kemudian mencari referensi praktik baik itu kita bisa mencari dari berbagai, dari media bisa, dari teman-teman sejawat juga bisa. Referensi praktik baik itu banyak ya. Dari platform Merdeka Mengajar juga banyak. Ada referensi bagaimana meningkatkan kreativitas peserta didik terutama dalam proses pembelajaran. Lanjut Pak Fahri. Langkah berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan saya adalah siapa saja yang ahli dalam teknologi informasi? Nah, kalau cuma saya ini ya kumpulkan. Ada Pak Fahri, ada Pak Michael, ada Pak Gigi. Kemudian aplikasi saja yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kreativitas peserta didik tersebut melalui pembelajaran. Contohnya, misalkan kalau saya menerapkan itu pembelajaran berbasis proyek yang menarik tentunya dan menuntut mengeksplor kemampuan teknologi informasi. Saya membuat pembelajaran berbasis proyek itu sudah berjalan bertahun-tahun, terutama sejak sebelum COVID. Membuat proyek yang membutuhkan beberapa aplikasi. Kalau di matematika itu ada aplikasi GeoGebra, kemudian di pelaporannya itu ada aplikasi Canva ya dipakai. Dan dalam pembuatan video ada anak-anak itu ada rekam layar, mereka gunakan juga. Kemudian untuk editing, untuk aplikasi perekaman suaranya digabung. Mereka menggunakan banyak aplikasi di situ yang pasti menarik di dalam hasilnya laporannya. Sebenarnya contohnya ada ya, cuman ini bukan laptop saya. Ada pembelajaran yang benar-benar di situ anak itu mengeksplor kemampuannya dalam bidang teknologi informasi. Tindakannya adalah mencari dan sejawat ya, dalam yang ahli di sini sebenarnya banyak ya, termasuk Pak Dalan itu yang selalu membuat video pembelajaran dan menjadi tutor juga bagi kita semua ya dalam pembelajaran menggunakan Moodle. Kita untuk tes sumatifnya itu menggunakan aplikasi pakai Moodle. Kemudian mencari referensi terkait penggunaan teknologi informasi. Kahoot, Quizzes gitu ya? Iya. Kayak Kahoot, Quizzes gitu ya? Quizzes ya, menggunakan Quizzes. Kalau saya latihan soal banyak menggunakan Quizzes, itu sering ada yang Kahoot. Muriati kepakarnya Quizzes juga selalu dalam pembelajarannya dan dalam tes-tesnya ya, bisa selalu itu dimodifikasi. Sampai kemarin kita Kombel sempat juga membuat Quizzes, mengembangkan Quizzes, akunnya jadi akun super gitu ya. Terus di situ kan jadi fasilitasnya banyak. Jadi teman-teman di Kombel itu kita Mahasiswa juga bisa ya, anak-anak juga bisa gitu ya, kayak proyek apa proyek ya, laporannya terus seperti Bapak tadi HP ya, anak-anak nggak semua punya ya. Oke. Tapi memang itu dalam menggunakan laptop ya, karena itu kan bentuknya proyek, jadi satu kelompok satu laptop Bisa di lab, bisa menambah ya. Oke. Lanjut Pak Fahri. Kemudian gali mimpi yang pentingnya ya. Pertanyaannya bagaimana guru dapat menggunakan IT dalam pembelajarannya? Bagaimana caranya berkolaborasi pastinya ya, terutama dengan guru-guru yang menguasai teknologi informasi. Kemudian apakah menggunakan teknologi informasi dan meningkatkan kreativitas? Itu sudah pasti ya. Kalau mengukurnya, penyelidikannya dengan melakukan observasi terkait kreativitas siswa selama pembelajaran, dan itu sudah terlihat pastinya ya. Karena anak-anak terutama anak SMA itu kan kalau sudah berkaitan dengan misalnya mendesain itu pasti mereka senang banget gitu ya, merasa mendesain sendiri, kemudian hasil karya mereka itu bisa dipublikasi gitu kan, itu suatu kebanggaan. Anak-anak pasti senang kreasi itu, dan saya sudah membuktikan ya, dari drama. Lanjut Pak Fahri. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan agar terbiasa menggunakan IT? Salah satunya adalah menyusun perangkat ajar yang berbasis teknologi informasi. Kebetulan saya saat ini sedang mengikuti WIMTEK penyusunan modul ajar, dan di situ modul ajar itu
melibatkan teknologi informasi ya. Jadi di dalam proses pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran itu banyak menggunakan misalkan Padlet, ya Padlet apa ya bacanya itu, terus sudah pasti menggunakan YouTube juga, kemudian Kahoot dan Quizzes tadi, itu masuk di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Jadi sebenarnya dengan menyusun perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi itu sudah satu langkah untuk membuat meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian bagaimana menjaga keberlanjutan, nah ini biasanya yang susah ya. Kadang-kadang mau mulai itu mudah, begitu sudah berjalan menjaga keberlanjutannya itu agak susah. Ya, yang pasti caranya adalah membiasakan diri sama melakukan refleksi. Membiasakan diri melakukan refleksi dan mencari referensi. Selalu merefleksi itu tujuannya adalah mencari kekurangannya dulu, lalu melakukan perbaikan. Kan? Dengan perbaikan itu otomatis kita akan melakukan yang lebih baik lagi, berarti akan ada lagi, gitu kan? Akan ada lagi keberlanjutan dari pembelajarannya berbasis teknologi informasi. Terus menjadi referensi juga yang sesuai dengan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Atur eksekusi yang terakhir ya, A-nya. Siapa yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya? Tentunya kepala sekolah dan juga guru terkait yang dipercaya, gitu ya, yang diberi wewenang untuk mengevaluasi. Kemudian apa saja indikatornya? Tentunya bisa dilihat dari respon peserta didik. Apakah mereka menjadi lebih kreatif dengan pembelajaran tersebut? Kreativitas itu bisa dilihat dari mereka produk yang mereka hasilkan, apakah bisa lebih baik gitu kan dari faktor. Demikian Ibu pemaparan saya barangkali ya. Hari ya sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya mungkin penguatan dari Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Bu Fajar, terima kasih atas semuanya. Pertama dari awal juga ya, saya sudah lihat memang divisi sekolah SMP SMA 10 itu sudah benar-benar berpihak pada siswa. Dan memang itu penting. Jangan sampai nanti ketika kita melihat atau membuka tentang visi sekolah kita, ternyata tidak ada keberpihakan kepada anak tersebut. Saya sudah melihat dari awal memang teman-teman guru ini luar biasa ya, memahami banget visi daripada sekolah SMA 10 tersebut. Kemudian tentang teknologi, kalau bisa ada keluh ya, ada sesuatu kalimat yang bisa membuat orang bertanya-tanya tentang program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fajar. Contoh misalnya ada teman dia programnya tentang literasi. Memang kita ketahui ya, literasi di Indonesia itu memang kurang dibandingkan negara-negara lain. Kita itu paling terendah gitu dalam literasi. Jangankan anak-anak, kita saja guru belum apa-apa udah protes, padahal belum baca. Biasa gitu nggak Bu? Ada pengumuman itu gitu, udah protes gitu, padahal belum baca sampai bawah-bawah. Padahal masih ada sambungannya, udah langsung aja lihat atasnya. Akhirnya banyak kalimat yang literasi Bu, gitu kan? Intinya memang teguran juga buat kita sebagai guru. Biasanya pemimpin itu ataupun siapapun kita yang menjadi guru ya itu akan melihat anak-anak itu kenapa kurang literasi. Berarti intinya adanya guru-guru yang memang kurang literasi juga. Jadi seorang pemimpin itu dilihat bagaimana yang dipimpin. Jadi kelihatan banget itu ketika anak-anak itu kurang literasi, ada kemungkinan guru-gurunya juga kurang literasi. Itu yang bisa menjadikan kita motivasi kita jangan sampai kita seperti itu. Intinya kita ingin menginginkan murid yang ideal, tapi kenyataannya di lapangan kita bukan guru yang ideal. Itu yang bahaya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang secara teori oke aja, tapi prakteknya nol gitu. Itu yang kita tidak inginkan. Apalagi sekarang ada banyak guru penggerak ya Ibu di sini ya, luar biasa. SMA 10 itu adalah bagian dari pendidikan guru penggerak, di mana kita belajar bagaimana kita berpihak kepada siswa. Dan ini adalah program, tadi bagaimana programnya? Adalah program tentang teknologi. Teknologi itu sudah pasti berpihak pada siswa, pasti berpihak pada siswa.
Dan satu, buatlah clue atau sesuatu kalimat yang membuat teman-teman ataupun siswa itu bertanya-tanya, apa sih ini, program apa sih? Kok keren amat, seperti abusi. Jadi dibikin kalimat itu, Bu Mafaja. Abusi, kalau literasi misalnya, kalau misalnya teknologi apa nih? Kemarin itu kalau Bu siapa tuh kemarin, Bu Dewi, dia tentang, jadi dibikin kalimat simpel. Jadi kan ini program sekolah. Saya belum lihat tadi foto-foto atau ada nggak foto-foto yang sudah dilakukan oleh SMA ini. Nanti mungkin nyusul aja. Ada sih. Ada. Lagi saya buka. Oke. Nah, nanti kita lihat itu program-program sekolahnya apakah benar-benar sudah berpihak pada siswa, program apa saja yang dijalankan oleh SMA 10, sehingga dapat dikatakan bahwa program tersebut sudah sesuai dengan visi. Kalau memang belum tidak sesuai dengan visi, ya tidak bisa dilakukan gitu, karena memang harus berdasarkan visi. Kita itu membuat suatu program itu memang sudah kita tahu lama ya, harus sesuai dengan visi gitu. Kalau nggak ada dengan visi, ya nggak akan jalan gitu. Dan adalah suatu lembaga atau pendidikan itu kan berawal memang dari visi. Dari visi itulah dikembangkan program-program tersebut. Kalau SMA 10 itu apa ekstrakurikuler apa yang sudah diterapkan? Apa aja bisa dijelaskan? Iya itu. SMA 10 itu Kalau mungkin tadi Ibu ada kalimat di mana berakhlak ya, berkarakter ya, pendidikan karakter. Nah itu diterapkan apa nih di sekolah ini untuk menuju pendidikan karakter? Programnya seperti apa? Kalau di sekolah misalnya ini sholat duha, iya, salat duha, hari Jumat. Nah itu untuk pembentukan visi yang berkarakter. ngaji, ya, Data yang berakhlak mulia dan berkarakter. Ini berat loh, berakhlak mulia dan berkarakter. Ini berarti kita kan harus ada program yang mewujudkan itu kan. Itu di SMA 10, apakah sudah ada program? Ada 5S Bu ya. Ada ya. literasi setiap hari Rabu pagi jam ke-0. Terus kalau sholat duha sama ngaji bersama hari Jumat jam ke-0 juga. Ya, jadi program itu sudah berjalan. Iya. Karakter ya. Dan itu dilakukan secara terjadwal kan ya? Iya. Ya berarti memang sudah masuk ya. Wawasan global, pemanfaatan ilmu dan teknologi berarti sudah masuk ke programnya Bu Mafaja. Ya itu buatlah program tersebut yang berpihak pada siswa yang tadi memang sudah kita sama-sama sepakati ya. Contohnya nanti buatlah kalimat atau kata-kata yang semua siswa itu bertanya-tanya gitu. Ya, misalnya ini apa sih program apa dan emang itu dilaksanakan gitu. Dan program tersebut itu ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan berakhlak. Nah itu dikaitkan tuh. Jadi ada nanti program ini misalnya kita mau membuat player. Misalnya anak-anak tuh masukinlah ke kita bikin player yuk misalnya. Kita hari ini program kita adalah misalnya berakhlak karimah, misalnya berakhlak pun menjadi anak yang ini tuh seperti apa gitu. Nanti mereka membuat sendiri gitu kan. Janganlah menjadi ini gitu. Jadi kata-kata notes gitu ya pagi ini untuk memotivasi siswa. Kayak quotes gitu ya untuk anak-anak. Jadi dia nanti mengeluarkan ininya nih, keinginannya gitu, ini diapain, ini bagaimana, itu bisa. Jadi mungkin saran saya adalah kepada Mafaja, buatlah kalimat kayak abusi, ayo budayakan literasi, manfaat apa gitu Bu Mafaja, nanti buat kalimat seperti itu ya untuk program tersebut. Nah sesudah itu nanti kan ini jadi notulen, disampaikanlah kepada kepala sekolah dan diketahui oleh saya sebagai PP bahwa program ini akan berjalan nantinya. Usahakan berjalan karena nanti untuk penggerak yang akan datang tinggal melanjutkan. Iya, tinggal daftar Pak Fahri, Pak Fahmi sudah Tinggal mendaftar, Pak Michael. Jadi guru penggerak mungkin Ibu juga bagian daripada guru penggerak ya Bu. Ini jadi luar biasa karena memang di guru penggerak itu kita nanti masa bersalah Bu. Banyak masa bersalahnya ya. Karena serasa kok kita ngajar gini-gini aja ya, kok kita ngajar belum berpihak kepada anak ya, kok kita bukan menjadi guru yang
guru manajerial gitu ke anak gitu, tapi kita lebih kepada penghukum gitu nantinya. Jangan sampai kita menjadi guru penghukum, jangan sampai kita menjadi guru yang tidak berpihak kepada anak gitu. Apalagi sekarang anak-anak SMA ya lebih kepada jati diri gitu. Kita berpihak dan berpusat. Berpihak itu artinya kita memposisikan diri seandainya kita digituin gimana rasanya. Makanya kenapa KHD selalu menggaungkan yang namanya gimana mau aja Simpuldo ya, berpenjajah kita maju di depan, di tengah kita mendorong, di tengah mengikuti seperti itu. Memang sebenarnya dari dulu sebenarnya ya, cuma karena kita sendiri kadang suka nggak menerapkan gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari Mufahaja. Intinya memang SMA 10 ini sudah sesuai ya visinya dan tidak perlu ada perubahan. Mungkin program-programnya bisa dilihat nanti saja untuk SMA ini apa saja programnya. Kalau pembelajaran tadi ini ke pembelajarannya Bu ya yang berbasis teknologi, ini karya anak-anak, ini saya contohkan saja. Jadi memang pembelajaran berbasis teknologi itu sudah saya terapkan di pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ini tinggal menunggu, sebenarnya teman-teman juga sudah banyak Bu program pembelajaran berbasis teknologi, hanya tinggal keberlanjutannya sama apa namanya dimaksimalkan gitu Bu penerapannya ya. Oh ini udah masuk ke media pembelajaran ya, membuat Ini buatan anak-anak Bu. Oh ini buat anak-anak. Anak yang bikin. Jadi mereka udah melakukan ini ya. Ini tahun kemarin ya. Jadi mereka membuat menggunakan Canva laporannya itu pembelajaran berbasis proyek tapi menggunakan teknologi informasi. Sebenarnya ini sudah terjadi, sudah kita jalani itu sudah agak lama ya, terutama COVID ya. COVID itu kan kita banyak menuntut penggunaan teknologi. Suaranya nggak masuk ya? Nggak masuk. Kalau untuk seni gimana di sini? Kalau seni, nah itu ada di Pak Dahlan ya, Pak Dahlan. Pak Dahlan itu banyak saya di sini juga ada Bu sebentar. Sudah saya masukkan di apa namanya Canva itu saya laporkan di demonstrasi kontekstual di ini anak-anak saya buat kalau seni yang pertama ini ya banyak sih sebenarnya bingung yang mana dulu. Kayak brandingnya apa SMA ini? Belum. Brandingnya apa SMA kita? Ini branding kita ini ada kartu branding kita. Kalian tulis ya. Kelas 12 itu wajib Sama bikin. seni itu yang apa dulu dari dulu sudah kita ini apa namanya? Scott bukan. Oh, Tenation dulu ya. Ya pensi. Pensi ya. Jadi kalau misalnya branding itu kalau kita ngeliat SMA 10 langsung ingat tuh, oh itu sekolah yang tentang ini nih gitu. Kalau eventnya ya olahraga dan seni ya Tenation Iya. dulu. Iya, cuma Kalau misalnya di sekolah ini kan kalau taekwondo tuh sampai ke nasional gitu. Kalau ngedenger SMSD Gondrong, ingat taekwondonya gitu. Terus kalau SMA ini ingat seni lukisnya gitu. Nah itu seperti itu. Ini juga sama ya, bagus ya. Oh kalau itu di aksi nyata 1.1 Iya tentang branding ya. Iya. Ya mungkin cukup saat rumah aja kita sudah sampai 1 jam ya. Cukup lah. Karena memang semuanya sudah sesuai ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk program-program kita nanti ketemu lagi di modul selanjutnya. Kita akan ada PI lagi dan juga nanti ada pembelajaran diferensi yang mana saya akan masuk ke sekolah, ke kelas ya, ke kelas untuk melihat bagaimana memanfaatkan nanti pada siswa gitu. Dan banyak lagi. Jadi saya temani guru-guru nggak?
Enggak bisa, Ibu aja ya. Ya, saya aja. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu ya atas semua dukungannya. Di sini saya melihat ya memang dukungan dari sekolah bagaimana gitu kan. Kadang dari kepala sekolah bagaimana, ini kan sudah terlihat dengan ini ya, tidak perlu kita ucapkan lewat teori, prakteknya pun bagaimana Bapak dan Ibu begitu antusias ya dan sudah memahami isi daripada sekolah masing-masing. Mungkin saya akhirnya saja ya Bu Mapa Jaya, saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya sering banyak berkunjung di sini, pastinya jangan terganggu, tetap jalani semua sepertinya karena saya juga menjalankan tugas. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ini silakan di apa Semuanya dimanfaatkan. di bawah boleh, Di bawah ya, di bawah. Dua piring di bawah boleh, saya bisa sama Bu. Iya.